Kembali lagi di MMA, Mertua Menantu, Aku dong. Kita kedatangan duo suara emas ini, luar biasa. Dari zaman ke zaman mengarang lagu dan juga menyanyikan dan memberkati jutaan orang. Ya, langsung saja. Mari boleh memperkenalkan diri. Dari Ibu Herlin, Ibu Julia, silakan. Dan sekarang sedang ngapain? Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Herlin Pirena. Terus apa lagi selain nama? Iya, sekarang sedang ngapain nih? Oh, sekarang sedang podcast. Maksudnya hari ini ya ada proyek atau ada sedang bikin album baru? Oh atau enggak apa? ya tetap masih rekaman tapi bentuknya sekarang single ya. Sejak digital kan nggak ada album gitu ya. Tetap masih rekaman dan masih keliling-keliling pelayanan. Puji Tuhan, luar biasa. Sudah jadi ibu dari berapa anak? Sudah jadi ibu dari 3 anak. Luar biasa, luar biasa. Sudah punya cucu belum? Belum. Belum. Sekarang Ibu Yulia. Nama saya Julita Manik, saya ibu dari 3 orang anak perempuan. Suami saya juga gembala jemaat dan akhir-akhir ini saya banyak sibuk ya pelayanan dari gereja ke gereja, sharing firman Tuhan dan kesaksian pujian. Luar biasa, luar biasa. Oke, kita langsung nih ya pertanyaannya. Mulai dari Bu Herlin dulu ya. Bagaimana bisa terjun ke pelayanan rohani ya, dan kemudian menciptakan lagu-lagu dan kemudian nyanyi dulu, awalnya panggilan Tuhan bagaimana? Sebenarnya saya memang sudah dikondisikan sejak lahir, ya lahir di keluarga menyanyi, artinya yang nyanyi di gereja, yang berkesenian. Jadi dari usia 3 tahun memang sudah diajari nyanyi, sudah didorong untuk nyanyi di gereja. Tapi sampai saya usia remaja, pemuda itu saya hanya menganggap itu ya karena disuruh nyanyi aja gitu. Menyadari bahwa itu adalah suatu panggilan itu memang sudah ketika saya sudah dewasa. Tapi buat Ibu memang nyanyi itu sudah sesuatu kesukaan memang dari dulu ya? Enggak juga. Nah, itu perlu diceritakan itu. Sebenarnya saya itu kalau boleh milih itu ya jangan disuruh nyanyi ya, karena memang dari kecil itu saya tuh kayak dipaksa ya, dijerumuskan disuruh nyanyi. Yang suka nyanyi itu kakak saya. Jadi itu yang suka nyanyi. Jadi kalau saya itu kan agak gimana malu gitu ya, kaku gitu kalau suruh di depan orang. Jadi kayak tersiksa gitu kalau suruh nyanyi itu sampai bisa dingin semuanya gitu loh. Jadi saya nggak suka kalau suruh nyanyi gitu. Tapi ketika menyadari panggilan Tuhan dan saya memang dipaksa terus dengan keadaan terbentur sana sini jalan buntu sampai akhirnya memang ngerti, oh ini rupanya Tuhan panggil saya untuk hal ini gitu. Sebenarnya sesuatu yang unik sekali ya, bahwa tidak suka nyanyi tapi sepertinya dipaksa. Ya. Tapi kenapa tidak berontak? Kan banyak anak sekarang yang no gitu ya, dan kemudian tidak mau lagi gitu ya buat nyanyi. Saya anak penurut, anak baik gitu ya. Dan yang maksa banyak soalnya. Yang maksa ya dari papa, mama, kakak saya. Ayo gitu. Jadi terus di gereja juga saya ngapain ya kalau nggak nyanyi ya, karena kan semuanya nyanyi, di kor nyanyi, vokal grup nyanyi. Saya bilang ya udahlah saya ikut nyanyi deh gitu. Nah sekarang kalau gitu ke Ibu Yulia, kan sekolah nih insinyur loh ya. Iya. Nah harusnya kan ke arah bangun gedung gitu ya, atau apapun lah ya yang merupakan sebuah visi atau ambisi. Tapi kenapa kemudian terjun ke pelayanan? Iya, jadi sebenarnya saya itu kalau tadi Ibu Herlin bilang Dipaksa, backgroundnya anak yang taat, kalau saya justru anak pemberontak. Jadi saya itu gereja itu hanya setor muka aja sama orang tua gitu. Tapi waktu saya kuliah di Bandung di ITB itu tadinya juga nggak tertarik sih saya. Nggak tertarik dunia pelayanan, teman-teman saya ada yang udah sungguh-sungguh gitu. Tapi suatu ketika ada kebaktian praise and worship, saya diajak. Terus saya datang ke sana, saya dapat jamahan Tuhan. Itu jamahan yang kalau orang sekarang bilang membuat saya jatuh cinta sama Tuhan Yesus ugal-ugalan. Wah, saya cinta sama Yesus ugal-ugalan saya. Pokoknya baca Alkitab, ikut ibadah, diajak pelayanan ikut. Nah, saya punya background sedikit musik karena dulu dipaksa. Nah, kalau tadi kan Ibu Herlin bilang dipaksa nyanyi. Kalau saya tuh dipaksa belajar musik gitu sama papa saya. Jadi kami ada 4 bersaudara. Semua disuruh belajar musik, tapi saya yang paling dipaksa. Jadi
ketika mulai terjun pelayanan kan dulu kan kurang pemain musik, jadi Betul. saya dijorokin lah buat main gitu. Jadi saya bukan penyanyi, nggak pernah ikut vokal grup, nggak pernah ikut choir, nggak suka ibadah, tapi begitu ikut Tuhan Yesus disuruh main musik gitu kan. Nah terus saya tuh suka nyembah, jadi waktu nyembah itu, nah disitulah mulai ada lagu-lagu keluar, padahal saya nggak ada background yang saya cintai sebagai musik itu nggak ada gitu ya. Jadi dari ada 1 lagu, 2 lagu, 3 lagu berikut terus, dan saya pikir itu hanya konsumsi saya pribadi untuk nyembah. Tapi ternyata diizinkan Tuhan ada 1 lagu yang direkam tahun 90, itu ternyata kalau bahasa sekarang bilangnya viral. Betul. Ya, itu padahal nggak ada internet. Belum ada Iya, internet betul, kan tahun itu Cuma gitu. kaset Masih ya. kaset bisa Dan itu viral. viralnya dari mulut ke mulut atau dinyanyiin? Kayaknya grup penyanyi itu kan Celebration of Praise ya, mereka nyanyi lagu tentang tema Indonesia. Jadi mereka keliling dari satu gereja membagikan visi Indonesia. Waktu itu kalau nggak salah pembinanya itu Om Damaris. Om Damaris ya. Jadi visi Indonesia. Tapi hari itu memang Om Damaris juga Ya, sama Pak benar-benar- Yusuf Cipto juga tuh, sama itu, 2 top itu. nomor 1 dan keliling kemana-mana seluruh Iya, Indonesia ya, jadi sampai dari- ke luar negeri. Betul. Jadi lagu itu viral. Disitulah saya Lagu apa ya waktu itu ya? Indonesia bagi kemuliaan. Oh iya 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 iya. Iya. Ini yang Saya sangat belum sampai lahir hari ini. itu. Belum lahir lah, tahun 90 direkamnya. Dan itu sampai hari ini memberkati dan Ya, jadi lagu puji wajib Tuhan. semua orang ya. Iya betul. Khususnya 17 Agustus gereja biasanya Pasti masih ingat nyanyi lah lagu itu. nyanyi. Makanya saya bilang jadi lagu wajib. Iya, jadi dari situ berangkat, terus Tuhan ada panggilan calling, makanya saya nggak punya ambisi lagi untuk kerja di marketplace. Sampai Terus sekarang. ketemu jodoh juga di situ. Waktu masih pelayanan di ITB, jadi suami saya juga dari ITB, dan kami dua-dua punya panggilan jadi hamba Tuhan. Jadi dua-duanya akhirnya nggak kerja nih. Suami Sekolah. saya sempat di marketplace, sempat, dan Tuhan angkat juga dipromosikan di marketplace. Tapi dia itu gini, di marketplace tapi panggilan itu tetap ministry gitu. Sekarang udah full semuanya di ministry. Luar biasa. Bagaimana dengan anak-anak? Karena kan banyak nih isu pada saat kita melayani, pada saat kita keliling, anak-anak terluka, anak-anak kehilangan waktu bersama kita. Bahkan yang paling momen suka mengoyak hati adalah ketika mereka butuh kita nggak ada. Kita sedang sibuk menolong orang lain. Dan itu banyak sekali menimbulkan kegoncangan di tengah pelayanan. Apakah ada yang mengalami nih? Senior saya dulu. Oh, iya. Iya ada. Gimana Ada, ceritanya? itu. Boleh Jadi- berbagi nih dengan semua yang menonton. Waktu Dan kalau mau minum dan makan juga silakan ya. ya waktu anak-anak remaja itu saya lagi sibuk-sibuknya keliling ya, keluar kota, keluar pulau. Kenal sekali. Ya memang terus ada saatnya pas anak saya sakit atau apa itu saya nggak ada gitu loh. Tapi nggak sempat sampai mereka tergoncang sih. Akhirnya karena dari awal mereka memang sudah tahu ini dari sejak dalam perut. Saya hamil 9 bulan aja tuh masih rekaman, Nyanyi. masih WL gitu ya. Sampai anaknya lahir itu masih apa ya, baru 40 hari atau apa taruh di kereta dorong udah saya bawa-bawa gitu loh. Jadi mereka bertumbuh dalam keadaan seperti itu ya. Jadi sampai mereka terluka atau gimana itu sih enggak ya. Karena Cuma dari lahir udah akhirnya biasa saya ya. sedih juga ya. Ada masa-masa di mana mestinya saya ada. Waktu mereka bertumbuh saya mendampingi, saya nggak ada gitu. Begitu juga bukan hanya anak, saya kan bersama mamah ya. Saya banyak menghibur orang-orang lansia, orang tua. Karena saya senang pelayanan di orang tua. Saya anggap mereka seperti orang tua saya. Tapi saya lupa ada mama di rumah yang kesepian, saya tinggal terus gitu loh. Betul itu memang sebuah tantangan dan seringkali istilah saya mesbah yang harus kita letakkan ya. Iya, betul. Dan banyak orang tidak tahu harga itu. Saya juga berkali-kali bahkan ketika suami saya masuk rumah sakit saya pas ada KKR. Jadi itu kadang-kadang memang harus memilih antara bagaimana ini. Iya. Apa pengalaman yang paling kuat yang pernah dialami oleh Ibu Erlin maupun Ibu Yulia Manik ya dalam meletakkan mesbah di dalam pelayanan? Pengalaman ya. Kalau saya, anak saya kan 3 perempuan semua. Kalau yang 2 itu ngalamin luka. Karena saya ini dulu mendidik anak saya ala
emak-emak VOC. Oh, aduh. Galau itu untuk misalnya musik gitu ya. Anak saya harus belajar musik karena dulu saya merasa nggak selesai dan saya pikir ini jalur untuk dia masuk di ministry. Karena kan tetap aja ya penyanyi, pemuji itu lebih banyak dari pemusik. Jadi saya pikir kalau dia bisa musik, kamu tuh karpet merah, bisa melayani terbuka gitu ya. Jadi saya ajar anak saya itu, anak saya semua umur 4 tahun saya bawa ke sekolah musik. Bahkan yang paling besar sampai master class itu kelas 6 SD udah master class. Ya, udah perfect pitch. Jadi anak saya itu kalau dengar musik nggak mesti ngelihat alat, dia udah tahu itu nada dasarnya di mana. Wow. Se-perfect itu. Tapi untuk dapat sampai ke sana, saya itu ngajarinya wow, VOC gitu ya. Ulang gitu ya. Jadi akhirnya mungkin ada luka yang saya nggak sadari karena saya itu dari baru tahun 2006 baru aktif. Kalau Ibu Herlin kan dari dulu ya. Saya 2006 tuh baru sering keliling. Jadi bukan karena itu sebenarnya, bukan karena saya tinggal, tapi karena metode pengajaran saya gitu. Nah, jadi waktu kita mau bangun mesbah juga udah susah. Di usia mereka udah bisa Berkata tidak. Gitu ya, dan agak beda kan dengan zaman saya dulu, nggak bisa dibandingkan sih ya. Jadi dia lebih berani untuk bilang tidak. Nah, jadi itulah proyek saya dan suami berdoa panjang sekali. Jadi kalau kita ajak mesbah juga nanti yang nyanyi cuma papa mamanya, anaknya nggak mau nyanyi. Padahal Diam mereka aja gitu, semua bengong. menguasai musik ya. Mari silakan diminum. Nah, Iya. jadi tapi ya itulah ya pengharapan sama Tuhan itu Tidak selalu sia-sia. ada, tidak sia-sia. Jadi saya selalu doa sama Tuhan itu apa yang diucapkan Yosua itu saya ucapkan setiap hari 7 kali. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan melayani. Itu bertahun-tahun saya lakukan. Dan saya imani itu akan terjadi gitu. Tanpa ala VOC lagi. Jadi kalau dulu suara saya di keluarga itu Meninggi. sopran dan tenor. Kalau ngomong itu sopran dan tenor, turun jadi alto, terakhir jadi bass. Demi supaya anak-anak mengalami pemulihan. Jadi sekarang anak-anak juga aktif dalam pelayanan, terjawab. Yang paling besar apalagi banyak sekali mengalami pemulihan. Dan itu jadi berkat juga buat orang lain yang sedang mengalami pergumulan. Umur berapa mereka mengalami pemulihan dan kemudian ada peristiwa apa yang membuat mereka akhirnya mau ya? Iya, kalau anak saya yang besar itu dia banyak mengalami tekanan, waktu kerja juga mengalami tekanan. Jadi kalau dulu dibilang mengandalkan Tuhan, selalu jawabannya ya papa mama kan pendeta, papa mama pasti Jadi kesana. jadi kayak gitu jalannya. betul. Kan nggak mesti seperti itu. Jadi saya dengan suami itu banyak berdoa supaya mereka, saya beriman banyak cara yang Tuhan bisa pakai untuk memulihkan anak saya, nggak mesti lewat papa mama. Saya terbuka open. Kalaupun nanti orang bilang take credit itu karena doa orang lain, enggak apa-apa, it's okay, yang penting pulih. Betul. Nah, ternyata dia pulih dari teman, mulai dari orang lain, itu pulih. Dan ketika dia pulih, dia bisa bilang gini, terima kasih kalau enggak let go saya. Terima kasih kalau papa mama berdoa. Terima kasih kalau saya punya orang tua seperti papa mama. Itu keluar dari mulutnya sendiri. Itu baru tahun-tahun terakhir ini, sekitar 3 tahun terakhir ini, mengalami pemulihan yang luar biasa. Puji Tuhan. Kalau yang lain, yang kedua dan yang ketiga, lain juga beda-beda peristiwanya, tapi intinya ketika mereka mengalami proses di situ mereka ketemu Tuhan. Makanya saya jadi hamba Tuhan tuh yang tega. Kalau jemaat mengalami proses saya seneng. Karena mereka akan ketemu Tuhan. Nanti mereka akan ketemu Tuhan sendiri gitu. ya memang dalam hidup ini kita seringkali melihat seolah-olah Tuhan membiarkan. Ya seperti pada waktu orang bilang Tuhan Lazarus sudah sakit, sudah gawat. Tuhan sengaja ya, Tuhan sengaja tinggal di situ memperpanjang, istilahnya nunggu mati. Ya, tetapi kadang-kadang memang Tuhan biarkan itu terjadi supaya kita itu mati pengharapan, kedagingan kita, cara pikir kita, dan kemudian Tuhan menggantinya dengan yang lebih baik. Ya, memang jalan Tuhan tidak selalu mulus. Kalau kembali nih dari lagu apa dari Bu Herlin yang paling ngetop dan berkesan ataupun ada kesaksian dan boleh cerita nih hari-hari ini? Kalau saya sih kan memang nggak pernah ngarang lagu ya, yang ngarang tapi lagu kan tuh nyanyiin orang lain ya. nyanyiin lagu orang paling banyak lagu Harry ya. Tapi ada satu lagu Ku Mau Cinta Yesus itu ya. Jadi Sampai itu hari ini ya. itu di masa saya ingin bukan meninggalkan Tuhan ya, meninggalkan pelayanan. Saya nggak mau lagi nyanyi. Ya itu ada ya rasa kecewa. Kecewa itu
kepada manusia, kepada orang-orang yang di lingkungan yang katanya rohani gitu ya. Di situ kecewa, sangat kecewa sampai bilang, ini kayaknya dunianya lebih dari sekuler ya, orang-orang rohani kok kayak gini ya. Sampai saya akhirnya mau putus kontrak dengan Maranatha. Saya bilang, saya nggak mau nyanyi lagi. Waktu itu dia tawarin saya lagu untuk dinyanyikan ya, untuk kompilasi. Saya bilang, enggak deh, penyanyi lain aja. Tadinya mau disuruh siapa, Fiona atau siapa, karena saya udah nggak mau gitu loh. Nah di saat saya nggak mau itu, saya tuh bener-bener kayak udah, saya mau tinggalin, saya mau kerja sekuler aja. Nah hari itu zamannya masih pakai SMS ya. Saya tiba-tiba terima SMS, dan itu dari seorang yang saya nggak kenal, dari Medan ya, seorang wanita. Dia cuman cerita gitu di SMS itu bahwa lagu-lagu yang saya nyanyiin, dia dengar itu sungguh menjadi berkat, menguatkan. Dia cerita kehidupan dia yang sangat sulit gitu ya. Terakhir terus ada kalimat dia pesan, Kak Herlin jangan pernah berhenti memuji Tuhan, nyanyi ya, untuk jadi berkat. Itu saya kayak ditampar, kayak rasanya Tuhan tuh ngomong di kuping saya dengan kalimat itu ya. Di saat saya benar-benar udah nggak mau, saya mau berhenti. Langsung waktu itu saya telepon ke Maranatha, tawarannya masih berlaku nggak yang kemarin gitu ya. Lagunya apa, coba kasih ke sini contohnya. Udah itu pakai kurir naik motor, sampelnya dikasih ke saya. Waktu pertama saya dengerin itu, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa. Saya bilang, aduh ini kenapa Tuhan bicaranya kayak gini ya? Ku mau cinta Yesus selamanya meskipun badai silih berganti. Ya Bapa, pakailah aku sesuai kehendak-Mu gitu ya. Itu sampai akhirnya cuma satu kali saya dengar, saya langsung bisa. Lagu itu kan memang gampang ya. Dan waktu di studio itu saya kayak orang bodoh, nyanyinya diulang-ulang. Karena entar saya itu udah nangis gitu ya. Karena begitu lagu itu berbicara untuk saya gitu ya. Sampai akhirnya ya bisa jadi lagu itu, dan saya tadi cerita lagu itu meledak, bahkan sebelum lagu itu beredar udah bajakannya tuh meledak di Mangga 2. Udah orang-orang itu dengerin di Mangga 2 itu ya. Nah lagu itu sampai hari ini mengingatkan saya terus ya, bahwa mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, walaupun kita nggak mampu lah bisa mencintai Tuhan seperti Tuhan mencintai saya, tapi paling tidak kita setia dalam keadaan pasang surut itu, setia sampai selamanya. Itu lagu sampai hari ini dari generasi ke generasi. Iya. Kalau lagu yang lain sudah mungkin banyak dilupakan, Iya. tapi lagu ini, dua lagu ini ya, lagu Bumi Penuh Kemuliaan, Indonesia Penuh Kemuliaan, sama lagu Ku Mau Cinta Yesus, itu semua generasi tahu. Itu ajaib sekali. Sampai anak saya ya, Iya. baru 4 tahun, Baru umur 4 tahun. tahu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Anak umur 4 tahun. Iya. Dan itu sering kalau pelayanan di request sama orang untuk nyanyi itu, dan Wajib saya hukumnya ya. kesaksian. Nah di situ titik balik saya kembali ke Tuhan gitu. Luar biasa, luar biasa. Bagaimana seterusnya untuk istilahnya, ini kan sekarang dunia musik ini kan beda banget ya sama zaman dulu dan sebagainya. Kalau menurut Ibu Herlin dan Ibu Yulia, ini gimana nih ke arahnya? Karena saya melihat, kenapa ya ada yang beda? Saya juga tidak tahu bagaimana dan bagaimana. Tapi kenapa penyanyi sekarang dengan penyanyi dulu itu sepertinya beda banget gitu, jauh. Apa menurut Ibu? Kalau saya sih, ya saya ini kan penyanyi 3 generasi boleh dibilang ya. Betul. Saya bisa bertahan sampai hari ini bukan karena saya, karena kasih setia Tuhan. Tapi kalau kesetiaan saya sih, mungkin kalau secara dunia saya udah di PHK ya. Saya sering kan ya pasang surut begitu, contohnya tadi udah mau desersi begitu ya. Tapi kembali memang sebenarnya Tuhan masih memberikan saya kesempatan karena mungkin Tuhan melihat motivasi ya. Dari awal memang saya dilatih Tuhan itu menjadi seorang pelayan, menjadi seorang hamba. Motivasinya cuma itu aja gitu loh. Itu yang mungkin membedakan ya. Kalau sekarang mungkin banyak orang pengen tampil, pengen terkenal, pengen bagaimana gitu ya. Saya nggak tahu, nggak boleh ini juga ya. Tapi yang saya rasa saya bisa bertahan sampai hari ini, dan dengan lagu-lagu ya yang memang punya pesan yang sangat khusus gitu ya. Ya mungkin itu aja. Betul sih. Mungkin motivasi. Ya. Iya, kalau sekarang itu kan sangat suka, banyak orang suka tenar ya. Sangat suka istilah kita, suka panggung ya.
Tetapi kan sebenarnya dalam puji-pujian itu yang naik ke hadapan Tuhan dalam mezbah dan bukan panggung, dan itu kan beda, yang sangat tipis walaupun sangat berbeda, tetapi kelihatannya bentuknya sama di atas ya. Dan orang seringkali tidak tahu apakah itu panggung kita atau mezbah kita. Dan itu godaan. Yang tampil kalau pencipta lagu kan di belakang, sampai banyak kan saya aja baru tahu ini tadi yang cipta. Banyak lagu dia saya nyanyikan tapi nggak tahu dia yang cipta. Tapi kalau kita ini tampil di depan dan orang biasanya oh itu lagunya Herlin, seolah-olah saya yang bikin. Nah itu menjadi satu godaan sebenarnya, berdiri di depan itu, apalagi orang sudah jemput kita artis gitu ya. Tapi bersyukur Tuhan itu sudah merendahkan saya, menindas saya sampai serendah-rendahnya, sampai sadar saya itu keset, saya itu pelayan. Bagaimana bisa, apa yang terjadi tuh? Bisa sampai punya pengertian, saya ini keset, saya ini pelayan, di tengah ketenaran dan semua orang tepuk tangan. Itu waktu saya nggak tahu gimana ceritanya, saya tiba-tiba kecemplung di Majalengka itu dulu, di sekolah Alkitab yang ada di Majalengka. Betul. Tempatnya Pak Julius Ishak atau bukan? Bukan, tempatnya Pak Tanuwijaya, Seapin gitu, sekolah Alkitab yang pada zamannya itu dianggapnya sesat. Oh iya gitu ya, karena saya itu isinya penglihatan, buat penglihatan dia, itu yang seperti itu. Betul. Pengajarannya Wahyu, Daniel itu tok gitu ya. Dan berbahasa roh ya. Itu harus, itu wajib gitu ya. Itu sampai lama sekali kan. Kalau kelas di situ nggak kelar-kelar karena ntar lagi manifestasi. Betul. Manifestasi gitu ya. Iya. Nah, saya tiba-tiba orang GKI nih bisa ke sana gitu loh. Kalau dibilang panggilan sih enggak, itu sebenarnya pelarian. Waktu itu saya kan lagi kebentur sana sini, ingin melarikan diri dari sesuatu, terus saya kuliah nggak ada yang cocok gitu ya, padahal tujuannya mau kuliah bener. Tapi itu kayaknya kebentur tembok terus. Nah, waktu itu terus ada yang ajakin saya ke sana. Nah, di situ tadinya cuma mau berapa hari terus pulang. Kayaknya pengen pergi lagi, bolak-balik. Di situ saya juga nggak ada kurikulum kayak sekolah Alkitab biasa ya. Di situ benar-benar belajar jadi kayak babu begitu. Saya di rumah kan nggak pernah ngepel, nggak pernah kerja. Di situ saya belajar. Pertama ngepel itu jalan maju begitu ya. Sampai diketawain. Terus di gitu udah 7 bulan praktek. Praktek itu di Tangerang, gereja kecil, Pantai Kosta kan. Terus masuk lagi 7 bulan praktek lagi di Sumedang. Kok nggak pengen keluar gitu? Atau nggak menyerah? Itu malah jadi gendut saya di situ. Oh iya. Tadinya saya kurus banget gitu ya. Di situ disuruh puasa terus gitu. Bisa 3 hari 3 puasa terus katanya. Malah sehat. Malah jadi gendut. Terus gitu keluarga pikir saya bakal pulang, hanya pulang nama ya, karena saya tuh punya sakit emas, sakit apa. Kok malah jadi gemuk begitu. Karena di situ kerjanya cuma doa, puasa begitu ya. Tapi saya nggak bisa khotbah, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau praktek itu yang khotbah temen praktek atau ibu gembala. Saya tuh cuma nyanyi aja gitu loh. Dan itu waktu saya praktek itu bener-bener saya jadi kayak babu begitu, mengasuh anak pendeta sampai cucu pendeta, mesti ngelayanin mereka, dimarah-marahin. Udah terus di situ saya merasa benar ini Tuhan bentuk saya menjadi pelayan ya, menjadi pelayan. Nah jadi sejak saat itu saya tahu posisi saya, status saya itu hamba. Sampai saya udah masuk TV, nah itu mulai orang kenal, orang bilang artis, enggak, saya pelayan. Waktu saya muncul jadi penyanyi pas dari Yeriko itu, kan orang nggak kenal siapa Herlin gitu loh. Saya jadi penyanyi itu ban serep, penyanyi pengganti. Ada penyanyi yang udah terkenal kayak zamannya dulu siapa Mawar, Lydia, Desi Arisandi. Nah itu kan udah mereka di atas semua terkenal, memang penyanyi terkenal ya. Ketika mereka nggak bisa, saya yang diutus untuk gantiin mereka. Dan perlakuan panitia itu ya maklum ya. Kalau udah diumumkannya penyanyi ini tiba-tiba muncul siapa ini gitu loh. Mereka kecewa kan. Saya kayak nggak dilihat gitu loh ya. Pernah malah kayak di Bandung itu nyanyi 3 hari. Saya yang full nyanyi 3 hari menggantikan seorang penyanyi yang nggak bisa gitu ya. Di hari terakhir tuh semua dipanggil ke depan, dikasih bunga, tanda apresiasi begitu. Cuma saya yang nggak dipanggil, gitu saya nangis tau nggak, Bu. Saya sedih gitu, lu kok gitu amat ya, saya itu digituin amat gitu ya. Tapi itu Tuhan kayak ingetin saya lagi kan suka nyanyi menyenangkanmu
senangkanmu. Itu kayak bilang, kamu kan menyenangkanku. Kalau kamu memang menyenangkan Tuhan, kamu akan mendapat bunga yang tidak pernah layu. Kamu kenapa mengharapkan bunga, mengharapkan tepuk tangan gitu loh. Nah, sejak saat itu saya makin mengerti lagi bahwa yang saya lakukan ini bukan untuk manusia, untuk menyenangkan Tuhan gitu. Wow. Ajaib sekali, itu yang membuat semuanya berbeda. Pantas setiap lagu, setiap yang dinaikkan merupakan sebuah penyembahan dan bukan sebuah nyanyian biasa. Ya, sayang waktunya sudah habis. Kita akan lanjutkan. Tetap stay tune di MMA, jangan kemana-mana. Inilah MMA, mertua menantu. Akur dong. Cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kembali lagi di MMA, mertua menantu. Akur Dong. Kita masih dengan Ibu Herlin dan Ibu Julita, luar biasa banget pelayanannya. Cuma mungkin setelah ini mau langsung nanya nih ya, lanjut lagi ya. Tadi pernah nggak dalam kehidupan, tadi kan cerita tentang mau cinta Yesus, tadi aku mau nanya ke Bu Julita Manik gitu, ada satu lagu selain yang tadi gitu, ada satu lagu yang punya kisah sangat dalam perjalanan pelayanan. Iya, jadi sebenarnya saya itu kalau dibilang penulis lagu itu ya, kalau saya lihat perjalanan pelayanan saya sekarang, itu kayaknya cuma bridging. Bridging untuk, karena saya nggak suka nyanyi, jadi waktu saya jadi penyanyi rohani juga karena saya ngerti lah tadi yang dibilang Ibu Herlin ya, lagu saya itu
di reject terus gitu kalau saya mau ngasih ke publisher. Kan dulu kan harus lewat publisher, ada Betul, kaset gitu ya, betul. album. Sesudah lagu yang viral itu nggak ada gitu lagu-lagu lagi. Jadi sampai kalau mau ngasih itu udah deg-degan tertolaknya itu loh, nanti gimana gitu ya. Sementara hidup saya sudah saya taruh di situ gitu. Jadi dan saya ibu rumah tangga, nggak bekerja, tapi nggak ada jejak apapun dari panggilan Tuhan tadi. Nah lagunya tuh ada terus waktu itu ada terus, karena kalau nulis lagu itu biasanya kalau lagi nyembah, kalau lagi nyembah itu tiba-tiba kayak kuat, dan itu sekarang dan saya udah nggak di era itu lagi gitu. Jadi pada waktu itu kalau lagi nyembah kuat sekali itu dari Istilah saya kalimatnya mau download apa. dari surga ya. Nah betul Bu. Luar biasa Iya, itu terus- lagu yang sudah ada di surga Betul, dan dan Tuhan saya nggak punya turunkan. kemampuan nulis lagu kan, jadi kayak notnya, melodinya pun seperti ada tuntunan gitu. Luar Tapi kan biasa. rata-rata kan nggak diterima. Jadi saya menyadari sih, memang saya nggak punya kemampuan yang khusus gitu ya untuk nulis lagu. Tapi penasaran tapi kok ada callingnya gitu, Betul. kok ada callingnya. Jadi saya ingat sekali suatu ketika persis seperti tadi Bu Herlin, hampir putus asa gitu ya, maksudnya dengan panggilan, ada pas saya keluar aja, quit aja gitu ya. Saya ingat sekali waktu itu Tuhan ngomong gini, kalau semua orang menolak lagumu, tapi kalau engkau tulis buat aku pasti aku dengar, apakah kamu tidak mau tulis lagu buat aku? Nah waktu dengar itu saya nangis. Jadi saya tetap tulis lagu macam-macam. Kadang-kadang dari situ, kadang ada yang random juga nih. Sebelum sampai ke lagu yang sangat berkesan, saya pernah nulis lagu karena saya pernah punya murid vokal sama diminta teman saya ngajar vokal, ada anak umur 4 tahun. Setiap kali latihan dia hanya minta lagu Tangan Tuhan. Padahal masih umur 4 tahun. Jadi setiap kali ada lagu yang lain nggak, tetap itu kan saya masa bertobat saya kan Yeriko itu kan Iya, asupan. Jadi betul, saya udah tahu saya Bu Herlin juga. udah lama gitu. Jadi Bu Herlin bilang dia nggak dikenal, saya kenal banget sama dia gitu. Tangan Tuhan sampai apal di luar kepala itu. Apal. Jadi anak ini lucu kan, umur 4 tahun asal nyanyi Tangan Tuhan sedang merendah, Pelangi Kasihnya. Pelangi Kasihnya ya kalau nggak salah. Betul, Tangan betul. Tuhan. Judulnya Oh, itu Pelangi Tangan Tuhan Kasihnya. dia. Tapi dia ngomongnya Pelangi Kasihnya. Jadi karena dia sering sekali minta lagu itu, terus tiba-tiba kayak pesan dari lagu itu kayak apa ya, bergema gitu dalam pikiran saya. Disitulah saya nulis lagu Indah Pada Waktunya. Yang nyanyi Edward Chen. Iya. Karena waktu itu produser saya pun waktu saya udah jadi penyanyi online tidak mau ambil lagu itu karena terlalu melo. Edward lihat sampel lagu, dia ambil, dia nyanyikan yang Langsung viral Nah, tuh. Tapi kan Iya. biasanya untuk orang yang lagi bergumul gitu ya, biasanya lagu itu tidak tembus ke ibadah raya. Jadi saya makin ngerasa nggak bisa jadi berkat. Nah di tengah pergumulan itulah saya tulis lagu. Sudah ada sih sebenarnya lagu seperti Bapak Sayang Anaknya, tapi sesudah itu pun kalau kan nggak mungkin cuma Jeffrey aja kan yang nyanyi, Iya. harus ada penyanyi lain kan untuk Betul, lagu-lagu ini. betul. Kan ketolak terus nih lagunya. Nah disitulah saya dapat lagu yang Bapak Yang Kekal. Bapak yang kekal. Dapat lagu itu tuh kalau untuk liriknya dari Matius 7 ayat 7. Itu jelas sekali itu. Jadi kan saya udah dapat melodinya, tuh saya main keyboard. Biasanya saya main keyboard. Saya nangis sekali waktu kau beri yang ku pinta, karena saya merasa nggak diberi apa-apa nih. Saat ku mencari ku mendapatkan, itu kayaknya semuanya nggak dapat. Nangis rasanya mau give up lagu itu. Terus tiba-tiba Tuhan itu berkata kepada saya, coba buka lagi Alkitabnya, lihat lagi lebih jelas Matius 7-nya, jangan cuma lihat berkatnya, turun ke ayat 11. Lanjutin. Lanjut, ini kan lagu baru dapat penggalannya doang nih, Iya, iya, iya. baru minta, cari, ketuk, baru sampai di situ udah banjir air mata. Saya lihat ayat 11-nya, kalau Bapa di dunia ini yang jahat tahu beri yang baik kepada anaknya, apalagi Bapakmu yang di surga. Oh itu, saya itu ngalamin jamahan, saya punya bapak, saya kan udah punya anak nih, nggak mungkin saya rancangkan yang jahat buat anak saya, apalagi Bapak yang di surga. Makanya jadinya judulnya Bapak yang Kekal. Itu berkesan sekali buat saya. Dan itu jadi lagu pemulihan juga buat saya, mempercayai sekalipun belum melihat. Karena seperti kata Bu Herlin, kalau misalnya ada orang yang nyanyiin, saya nggak cari popularitas loh. Iya, tapi pasti famous disebutnya lagu itu. betul, Lagu famous itu. itu dibutuhkan untuk mengorbitkan lagu lain kan Iya, sebenarnya ya. betul. Kalau orang kenal saya, nanti orang cari lagi kan, ada nggak lagu yang lain. Tapi kalau dilupakan atau berdiri balik layar, ya nggak ada yang tanya lagi gitu Iya. kan. Mana zaman dulu kan nggak kayak sekarang, nggak Iya. tahu nomor telepon kita, nggak tahu Iya. gitu. Nah jadi itu lagu healing banget buat saya gitu.
dan yang nyanyi Jeffrey lagi. Iya. Tapi saya juga nyanyi loh. Iya belakangan ya. Bapak yang Betul. kekal seperti Bapak saya Bapak saya anaknya. anaknya. Itu saya nyanyi. Iya, tapi awalnya semua Jeffrey, Jeffrey iya. sama Edward Chen. Iya, Edward Chen. Iya, 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 iya. Itu memang era beliau. Iya. Iya. Jadi kapan-kapan nanti kita harusnya panggil Jeffrey di sini ya. Jadi tapi jadi yang nonton nanti emak-emak. sediain Kan ini sediain tontonan. itu apa sapu tangan. Kalau sama Jeffrey itu biasanya sediain sapu tangan nangis biasanya. Mama nangis. Betul, emaknya mesti nangis ya. Luar biasa sekali. Terus pasti kan ada banyak kesaksian orang yang mendengar dan kemudian diberkati. Pernah enggak ada sebuah kesaksian atau momen dari orang-orang yang mendengar lagu ini ya, baik dari pada waktu mendengar Ibu Herlin menyanyikan atau dari Ibu Yulian Manik yang benar-benar dengar kesaksian sesuatu yang merubah hidup seseorang. Saya pernah tuh kalau lagu Indah pada waktunya tadi kan terciptanya gara-gara lagu Tangan Tuhan Tangan ya. Tuhan. Dan menurut saya formatnya memang bukan untuk dinyanyikan di ibadah karena zaman itu beda sekali. Makanya saya sebenarnya bersyukur juga walaupun terjadi perubahan arah lirik lagu ya dengan dulu dengan sekarang. Tapi zaman sekarang gereja itu lebih bisa terbuka Oh, buat nyanyi lagu dengan apa aja. lagu yang liriknya itu yang nggak pakem seperti Iya. dulu. Kalau dulu tuh kan kutinggikan, iya. kumuliakan, Oh, iya, gitu iya, kan. iya, itu Jadi pakem, kalau pakem, kita nggak gitu liriknya, Katanya gereja tuh nggak tolak. menyebar. Iya. Iya, jadi saya itu dari awal juga nggak expect bahwa lagu itu bisa jadi lagu itu ibadah karena kan tuh lebih lagu pergumulan ya. Nah ternyata suatu ketika saya ngalamin tuh seperti yang tadi Ibu Herlin bilang, saya di konteks seseorang dia udah cari-cari untuk bisa konteks saya. Jadi dia diberkatinya sama lagu itu Indah pada waktunya yang direkam gara-gara saya tulis gara-gara anak yang selalu minta Iya. Nyanyi lagu itu. lagu Minta tentang pelayanan. terus dia bilang dia itu kalau nggak salah 2 minggu atau sebulan lagi mau menikah. Dia ini seorang worship leader wanita, calonnya dari Kalimantan menuju kota Semarang kalau saya nggak salah, persiapan pernikahan. Mereka gift-nya juga buat tamu-tamu itu rekaman, kalau zaman dulu kan boleh nyanyi-nyanyi iya, lagu iya. dikasih gift gitu ya. Ternyata calonnya ini, tunangannya ini naik kapal, kapalnya tenggelam. Aduh. Nah, pada saat dia bertanya kepada Tuhan, nah dulu kan kalau promosi, label itu kasih ke radio-radio. Album itu dikasih, nah dia dengar lagu itu. Jadi yang nyanyi kan Edward ya, jadi dia dengar lagu itu tuh menghibur dia. Bahwa walaupun nggak mengerti, tapi rencana Tuhan itu indah. Jadi dia cari tahu konteks saya untuk bisa say thank you gitu. Dan menurut saya itu luar biasa karena ternyata Tuhan bagi saya lagu itu nggak tembus ibadah raya pun tetap segala sesuatu yang Tuhan beri dalam hidup kita bisa jadi berkat buat orang lain. Iya. Kalau lagu Bapak yang Kekal udah nggak tertinggal. Orang yang bersaksi sesudah ibadah ketemu. Tapi kalau lagu ini spesial karena nggak biasa kan lagunya. Tapi kan kalau sekarang mau sudah banyak sekali lagu-lagu itu di Bu Iin saya pernah di komen hamba Tuhan. Ya. Waktu turun, saya pernah bikin lagu. Jadi saya suka merasa gini loh. Iman saya kepada Tuhan, cinta saya kepada Tuhan membuat saya itu menulis lagu sebelum era lagu itu. Jadi jalan duluan. Tapi akhirnya ditolak kan karena Karena belum momennya ya. momennya Itu sekarang cepet diterima. ya. Lagu seperti itu dulu tuh enggak. Jadi saya dengar jadi saya apa aja tuh bisa bikin lagu kalau Tuhan gerakin. Saya dengar kesaksian seorang hamba Tuhan yang sakit tapi tetap pelayanan. Itu saya tersentuh sekali dengar kalau pernah dengar Ibu Hana, Pendeta Hana di Semarang. Ibu Hana. Iya kan sakit ya, cancer kalau nggak salah. Kesaksiannya itu saya nggak kenal beliau, tapi saya dengar kesaksiannya itu menyentuh hati saya. Terus saya ingat Sadra Mesabet Nego. Yes, kami percaya Tuhan sanggup menolong kami. Kalaupun tidak, kami tidak akan pernah menyembah patung tuangan. Jadi saya bikin lagu. Sekalipun kau tak menjawabku. Saya dikritik habis. Jadi kayaknya Bapak Pendetanya nggak pernah baca Daniel 3. Kenapa bikin lagu nggak ada iman? Saya itu bukan lagu iman, tuh lagu sayang sama Tuhan Yesus gitu. Itu bukan bicara iman. Nggak ditolong pun aku tetap setia gitu. Iya. Nah sekarang kan WGTB kan lagi terkenal nih Yesua kan, WGTB betul. walau gunung tak berpindah. Walau Jadi gunung tak ber- enggak kan lagu viral Oh, di lagi mana-mana viral. nyanyi lagu itu. Jadi saya waktu renungkan, ya Tuhan, aku 10 tahun, 15 tahun yang lalu sudah Tuhan bawa ke sana, tapi memang belum timingnya. Jadi kalau memang sudah timingnya, itu mungkin lagu kayak
menabur benih nanti orang yang tuai gitu ya. Kadang-kadang nggak rela juga ya. Oh, sama saya rela Bu In, yang penting orang dijamah lah. Dapat Sekarang duit, orang kamu udah lihat bisa duit. ngomong walaupun gunung tak berpindah. Betul. Kan nggak bisa ngomong kan. Dulu Oh dulu nggak nggak bisa. boleh. Harus lagu kemenangan. Saya inget tuh yang 15 lagu saya kasih semua lagu melo. Dari publisher tuh ngomong gini, lagu ini tulis Julita Manik nggak bisa jadi berkat. Karena lagunya melo-melo. Sekarang tuh lagunya tuh yang keyakinan ya, iman yang strong-strong. Lagu melo nggak bisa jadi berkat. Itu ingat saya zaman itu. Jadi bersyukurlah sekarang udah lebih dibukakan. Iya betul-betul, karena iman kita kan justru teruji pada saat seperti itu ya. Tidak ada jawaban pada saat dibawa, pada saat dalam lembah. Ya, tapi ya memang setiap orang harus melewati proses. Dan proses itu mungkin buat diri kita juga ya. Nah, puji Tuhan ada duo ya yang berani menerobos dalam segala keadaan. Kalau dari Bu Herlin, selain itu, bagaimana dengan tadi kan kalau itu kan lebih banyak Bu Yuli yang cerita soal anak dan keluarga, soal suami ya. Kalau dengan suami, dengan anak, dengan keluarga sampai hari ini tuh bagaimana perjalanannya? Bagaimana? Oh, kalau ini masih pergumulan ya, belum selesai gitu ceritanya, masih bergumul ya, terutama anak-anak. Anak-anak saya dari kecil itu memang lahir sudah Tuhan titipkan bakat nyanyi. Jadi mereka bisa nyanyi dari kecil, tahu-tahu bisa main musik sendiri. Kalau Ini Julita harus itu kan harus gini. Kalau saya sibuk sama diri sendiri. Saya sibuk dengan pelayanan saya udah nggak sampai waktu Nikita naik gitu ya. Keluarga saya marah semua. Kamu ngorbitin anak orang, anak sendiri pinter nyanyi, nggak diorbitin. Saya bilang, saya nggak ngorbitin kok, saya hanya jembatan Tuhan pakai untuk menemukan Nikita, membawa Nikita gitu ya. Tapi karena mereka semua protes gitu ya, sampai orang taunya anak saya itu Nikita bukan Sacha ya, Sacha yang paling gede yang pinter nyanyi itu, udah ikut rekaman pagelaran Maheri dari kecil, dia itu sangat berbakat. Nah, udah saya siapin album sebenarnya untuk Kidung Ceria. Anaknya nggak mau. Terus begitu udah agak remaja saya ajak rekaman gitu ya. Terus saya ngisi di rekaman saya itu, terus saya ajak pelayanan bareng gitu. Tapi orang-orang tuh mulai ngomongnya, ih kamu anaknya Herlin, nanti kamu bisa nggak kayak mama kamu gitu loh. Dia luka ya. Luka dia. Terus jadi waktu SMP mau ke SMA dia udah nggak mau nyanyi lagi. Dia udah nggak mau nyanyi lagi. Terakhir baru saya belakangan tahu kenapa kamu nggak nyanyi itu. Dia bilang saya nggak mau jadi bayang-bayang mami gitu ya. Nah yang akhirnya malah dia itu kayaknya ilfil gitu kalau ngelihat saya nyanyi gitu loh. Jadi ada masalah saya dengan itu. Itu dari kecil memang kayaknya saya ada masalah dengan anak ini. Pemulihan itu terus masih nggak kelar-kelar. Sampai dia mau nikah pun, mau keluar dari rumah dia itu masih ngamuk sama saya. Sampai waktu itu saya peluk. Kalau kamu boleh mengulang hidupmu, apakah kamu masih mau jadi anak mami Herlin? Nah di situ terus dia nangis, dia bilang iya aku memang banyak marah sama mami, aku berontak, tapi tetap mami yang terbaik, aku tetap mau jadi anak mami gitu ya. Tapi itu masih berlanjut sampai terakhir mama saya belum lama meninggal ya, 2 bulan yang lalu. Itu di situ saya banyak penyesalan karena mama saya itu begitu mengasihi saya. 70 tahun saya hidup bersama mama tidak terpisah ya. Mama yang pasang badan terus buat saya. Dia banyak berkorban buat saya karena dia tuh sangat tidak ingin saya menderita gitu sebenarnya. Tapi ketika dia pergi, saya menyadari bahwa begitu banyak penyesalan, begitu banyak hal yang saya seharusnya lakukan tapi saya tidak lakukan buat mama. Makanya kalau orang masih hidup itu harusnya kita lakukan, jangan ketika dia pergi ya. Tapi ya udah, saya bilang saya sudah tidak ada gunanya menyesal. Mama sudah punya pulang dan yang saya disadarkan juga, saya bukan hanya anak yang tidak cukup baik untuk mama saya. Saya juga ibu yang tidak cukup baik buat anak-anak saya. Dan saya tidak mau menyesal. Tidak mau menyesal sia-sia. Hari itu di samping peti mati, saya bersaksi, saya bilang di depan anak-anak saya, keluarga saya masih punya cukup waktu dan kesempatan Tuhan berikan.
untuk memulihkan hubungan saya dengan anak-anak saya. Saya ingin melakukan yang lebih baik lagi sebagai seorang ibu. Dan sejak hari itu saya mulai mengadakan terus pemulihan dengan anak-anak gitu ya. Tadinya anak saya yang kedua anak saya itu bangga punya mama penyanyi gitu ya, kemana-mana dia selalu bangga, apalagi kalau kamu anaknya Herlin, mereka bisa bangga, mereka suka denger lagu saya gitu ya, walaupun buat bahan ledek-ledekan gitu. Biasalah temen-temennya itu kalau temen-temennya tuh tuh Herlin Pirena diputar gitu, ini Herlin Pirena gitu, buat ledek-ledekan, tapi mereka bangga. Tapi kalau yang satu ini yang paling besar terus gitu ya. Nah setelah pemulihan terakhir, abis mama nggak ada itu ya, dia kan juga lagi mengalami ya banyak masalah di rumah tangganya. Dia kan lagi program untuk punya anak bagaimana ya. Itu dia kan terus jadi biasanya saya nggak pernah telepon dia, nggak pernah ngobrol. Nah ini terus saya banyak ngobrol. Terus suaminya cerita saya, aduh Sacha itu kemarin bilang bangga loh punya mami itu seorang hamba Tuhan nyanyi. Terus dia dengerin lagu Arti Hidupku yang saya nyanyi, Arti Hidupku. Dia sampai nangis-nangis loh mami, katanya. Sacha tuh bangga sama mami. Dia itu dengerin tiap pagi tuh dengerin lagu mami itu, lagu apalagi Arti Hidupku, tak satu pun dia itu sampai nangis-nangis katanya. Saya bilang, aduh Tuhan terima kasih sudah mulai terjadi pemulihan gitu. Jadi belum selesai ya, itu memang proses terus ya gitu. Luar biasa. Yang saya bangga adalah banyak hamba Tuhan atau banyak orang yang di atas ya pasti selalu berkata ya salah anak saya atau salah keadaan gitu ya. Tapi saya melihat sebuah contoh yang luar biasa di mana kita berani untuk berkata ya saya memang kurang waktu, saya memang kurang mengerti anak kita dan berubah menjadi memperbaiki diri setiap saat. Bahkan kita tahu kita tidak pernah bisa ya. Sejujurnya saya tuh selalu ya mungkin saya lebih cuek ya daripada ibu-ibu di sini. Ini menantu saya tahu. Menantu saya tahu karena anaknya kan anak saya, suaminya anak saya. Saya tuh hampir nggak pernah sediain makan buat mereka. Jadi selama saya jadi ibu, saya cuma kasih duit. Saya bilang begini, udah nanti cari makan di di sekolah, warung gitu ya, cari makan di warung gitu. Terus kemudian saya juga punya prinsip dulu, anak nggak usah dimanja, apalagi 2 anak laki. Jadi saya bahkan ngantar sekolah aja nggak pernah. Saya suruh mereka jalan kaki. Buat saya jalan kaki itu baik gitu. Dan kalau mereka marah saya bilang begini, alah Tuhan Yesus juga ya murid-murid yang meninggalkan dia. Jadi kamu marah itu biasa, nanti kamu juga mengerti. Jadi saya tadi mendengar kalian, saya berkata, wah, 2 ibu di sini sungguh-sungguh berlipat kali ganda lebih baik dari saya. Tapi yang saya bersyukur anak saya dua-duanya tough. Jadi sama saya dibanting berapa kali pun. Dengan air mata tetap dua-duanya mengerti saya. Bahkan kalau misalnya ngomong sama orang sampai gitu, ya kalau nggak begitu nggak mama ya katanya. Kalau nggak galak, kalau nggak cuek nggak mama katanya ya. Kalau nggak aneh nggak mama katanya. Saya benar-benar bangga melihat ibu berdua ya. Saya melihat kasih, saya melihat kerendahan hati, saya melihat perhatian. Karena kalau saya itu sering kali ngomong gini sama anak saya, pokoknya udah terima nasib, lu lahir di tempat mama, ya lu mesti ngertiin mama. Kita keluar duluan soalnya. Termasuk saya, karena saya keluar duluan. Termasuk menantu saya selalu bilang, udah pokoknya ikut mama, udah pokoknya ya terima nasib. Dan saya bersyukur sekali hari ini kita mau berkata bahwa hidup ini memang harus dilewati. Dan kita harus selalu introspeksi diri, kita harus belajar, dan mari kita terus menjadi lebih baik. Amin. Biar kesaksian mereka jadi berkat buat semuanya. Amin. Sekali lagi sungguh sangat indah. Seringkali Tuhan membawa kita ke puncak, tapi juga Tuhan menemani kita di setiap lembah. Amin. Dia ada di setiap tempat, dia ada di setiap musim. Sekali lagi inilah MMA, Mertua Menantu. Akur dong. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara, dan juga stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.
kekal.